BTTH Kaisar Api, episode 554. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jika raja-raja kuno dari semua makhluk buas belum jatuh, bagaimana mungkin dunia iblis kita jatuh ke dalam situasi ditindas oleh orang lain? Melihat ketiga tokoh jahat yang menampung hantu di hadapannya, wajah Xuan Yi sedikit muram, dan dia tak kuasa menahan amarahnya. Namun, dengan kerja sama antara dirinya dan Kaisar Iblis, dia masih belum mampu mengalahkan kedua orang suci yang kuat itu sepenuhnya. Sebagai upaya terakhir, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan membawanya ke pemakaman, mencoba menggunakan kekuatan monster super di pemakaman untuk membunuh kedua orang tersebut. Di manakah warisan Xuan Yi, Kaisar Iblis, Raja Segala Binatang, dan ular piton penelan langit 10 warna dikuburkan? Di antara ketiga sosok jahat itu, pria tampan yang selalu bersikap tenang tiba-tiba angkat bicara, suaranya penuh keraguan dan ketidaksabaran. Jelas, selama kebuntuan yang panjang di sini, sosok sekuat dia juga menemukan bahwa kedua Kaisar Iblis itu sengaja mengulur waktu, yang menyebabkan kemarahan tokoh utama klan suci ini semakin memuncak. Tujuan mereka, menyerang dunia iblis hanyalah salah satunya, dan bagian yang lebih penting adalah menginginkan darah binatang iblis di pemakaman dunia iblis, bahkan mayatnya pun, sebagai warisan. Dengan kemampuan luar biasa yang dikendalikan oleh kekuatan mereka, begitu mereka memperoleh hal-hal yang sangat berharga ini, itu sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri secara signifikan. Bagi mereka, kekuatan mereka sendiri tidak dapat ditukar dengan apapun, seberapapun luas wilayah yang mereka gunakan. Tidak tahu. Menurut catatan surat bunuh diri dari dunia iblis, pemakaman mereka ada di sini. Wajah Xuan Yi tampak muram, dan matanya juga menatap gerbang kuil besar yang tertanam di tanah berlumpur di kejauhan. Tampaknya, dari banyak catatan dunia iblis, tidak ada hal seperti itu di pemakaman inti. Dia bergabung dengan Kaisar Iblis untuk membawa mereka ke pemakaman, dan menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh yang super kuat untuk memusnahkan mereka, tetapi sekarang gerbang yang lahir dari langit ini benar-benar menghancurkan rencana mereka. Gerbang kuil itu penuh dengan batasan kuno, dan dengan kekuatannya, gerbang itu tidak mudah ditembus. Aku sudah memberimu kesempatan, jangan menguji kesabaranku yang terbatas. Selama kau meneruskannya dan memberitahuku di mana mayat-mayat itu dikuburkan, dewa ini pasti akan menjaga dunia iblismu tetap aman. Jika tidak, kekuatanmu di puncak reinkarnasi tingkat ke-8 hanyalah jiwa dari pena dewa. Niat membunuh Shen Leng yang tak tertandingi tercurah dari mulut pendekar pertama ras suci, mengguncang seluruh dunia dengan suara dengung. Meskipun kekuatan orang ini belum mencapai tingkat reinkarnasi 9 langkah setengah, dia tidak boleh diremehkan. Lagi pula, kekuatan dan efektivitas tempurnya jauh melampaui apa yang bisa ditahan Xuan Yi sendirian. Baginya, kekuatannya telah terlalu lama terperangkap di puncak tingkat reinkarnasi 8, dan menembus tingkat reinkarnasi 9 jauh lebih menarik daripada memerintah dan menyerbu dunia iblis di mana kejayaan sudah tidak ada lagi. Melihat rencana terakhir mereka terhalang, Kaisar Iblis dan Xuan Yi menggelengkan kepala sedikit, dan tatapan tegas terpancar di mata mereka. Karena mereka tidak bisa dibunuh dengan kekuatan yang masih ada di dalam makam, mereka hanya bisa melakukannya sendiri. Apapun yang kau katakan hari ini, kau tak boleh membiarkan mereka pergi dari sini hidup-hidup, meskipun itu berarti kau akan binasa bersama. Begitu mereka meninggalkan pemakaman inti, seluruh dunia iblis akan tiba-tiba meletus menjadi bencana tak berujung di tangan mereka. Situasi seperti itu jelas bukan yang ingin mereka lihat. Kuburan ini adalah tempat peristirahatan raja-raja perkasa dari semua dinasti, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini juga merupakan tempat persembunyian raja semua binatang buas yang tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan krisis di dunia iblis sebelumnya. Apa yang dia lakukan, tujuannya tentu saja untuk melindungi warisan dan kultivasinya agar tidak diganggu oleh orang luar. Kini kekosongan di sini secara samar-samar diisi dengan aturan khusus. Kekuatan semacam itu awalnya didirikan oleh Raja Segala Binatang dan Seon lainnya, dan mustahil untuk menembusnya hanya dengan kekuatan yang tidak mereka miliki sekarang di tingkat 9 reinkarnasi, apalagi mengetahui lokasi tepatnya. Formasi 1000 roh iblis penghancur.
Dong dong dong. Setelah beberapa saat, suara Suanyi yang lantang dan jelas bergema, dan tiba-tiba gerbang batu perunggu yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh lapangan yang luas, mengelilingi semua orang. Gerbang batu perunggu berjajar satu sama lain, membentuk formasi yang sangat misterius, yang secara samar-samar mengungkapkan aura mengerikan dari ketulusan segala sesuatu. Apakah masih ada jejak napas yang tersisa dari makhluk-makhluk ilahi super itu? Tidak heran jika ada kesombongan seperti itu. Menghadapi pemandangan yang aneh seperti itu, pemimpin kekuatan ras suci mencibir, meskipun ia memiliki beberapa keraguan, tetapi ia tidak mengambilnya ke hati. Kaisar Iblis, ikuti aku dan bunuh Liao ini. Selama dia mati, situasi di dunia iblis pasti akan menjadi bumerang. Begitu suara Suanyi berhenti, iblis-iblis hijau tak berujung berkelebat di sekeliling tubuhnya, dan seorang tiran dunia iblis misterius muncul. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis juga mengerahkan kekuatannya sendiri, bersama dengan lingkaran sihir kuno ini, dan menyerang tokoh utama klan suci sedikit demi sedikit. Tuan Binglan, apakah Anda butuh bantuan? Melihat serangan besar-besaran dari pihak lawan, Tian Huan Mozun dan seorang tokoh kerajaan kuat lainnya dengan wajah manusia dan tubuh binatang perlahan angkat bicara. Tak perlu, sebuah suara datar dan arogan perlahan keluar dari mulut pria itu. Berdengung, kekosongan di seluruh susunan itu bergetar hebat, dan Binglan, pembangkit tenaga klan suci pertama, hanya merasakan bahwa ruang di sekitarnya berubah dengan cepat dan terkompresi. Terlebih lagi, tempat ini memiliki aura iblis yang sangat mendominasi, dan suasananya kacau, sehingga menimbulkan sakit kepala yang hebat, serta rasa bersalah karena dihakimi. Namun demikian, berkat upaya bersama Kaisar Iblis tingkat 8 reinkarnasi dan Suanyi tingkat 8 reinkarnasi, senyum nakal muncul di sudut mulut dan wajah Binglan. Semakin banyak kekuatan yang mengalir dari dua alam iblis ke para pembangkit tenaga, dan sedikit demi sedikit, mereka mengendalikan formasi sihir dan menghantam Binglan. Kekuatan penghancur langit dan bumi telah melampaui kekuatan pertempuran tingkat setengah dewa biasa. Kekuatan teknologi. Kekuatan ini, melihat pemandangan ini, hati Liu Yun perlahan dipenuhi rasa gelisah, seolah-olah ada kekuatan yang perlahan bangkit di dalam diri Binglan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Membunuh. Saat Suanyi dan Kaisar Iblis meraung, kekuatan iblis yang sangat besar langsung mengalir ke dalam lingkaran sihir, membunuh Binglan. Binglan tersenyum dan tidak bergerak, tetapi merasakan kekuatan formasi sihir kuno ini secara langsung, dan sesuatu seperti pena kering perlahan mengalir keluar di belakangnya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam Binglan seperti air terjun, tetapi tidak menyebabkan fluktuasi energi apapun. Binglan menatap Suanyi dengan begitu tanpa ekspresi. Senjata yang dipegang Suanyi bergetar tak terkendali. Bahkan ada sedikit tanda-tanda akan pecah. Cahaya redup di atas sang tiran berkedip-kedip, seperti semacam hukuman kuno, dan Suanyi tiba-tiba merasakan kekuatan aneh memancar dari tubuhnya, dan tiba-tiba mundur beberapa langkah, lalu dengan kasar menutupi dadanya. Untuk beberapa saat, Suanyi kebingungan, urat-urat biru di tubuhnya menonjol, pembuluh darahnya membengkak, dan napasnya menjadi sangat cepat, seolah-olah ada semacam aura yang tidak dapat ia lawan di dalam tubuhnya. Puff! Dengan begitu banyak pertanyaan di benaknya, Suanyi menyemburkan seteguk darah. Itu adalah genangan darah yang hampir berwarna putih, dan ada semburan udara dingin di atas darah itu. Suanyi, yang sekuat puncak reinkarnasi tingkat ke-8, justru terluka saat ini. Bagaimana bisa? Seluruh ruang menjadi bergoyang, dan lingkaran kabut putih yang sangat dingin menyebar dari tengah lingkaran sihir kuno yang rusak. Tubuh Kaisar Iblis tampaknya mengalami tolakan yang sangat besar, dan dengan cepat menabrak dinding ruang angkasa. Lingkaran sihir kuno itu hancur total, dan digantikan oleh aura dingin yang samar-samar memiliki beberapa jejak pembentukan medan dingin. Inilah kekuatan atribut es. Liu Yun di samping menatap Binglan yang masih berada di dalam kabut es dan berkata dengan serius. Terdapat banyak makhluk hidup di antara ras jahat di luar alam. Meskipun sebagian besar dari mereka menggunakan kekuatan jahat sebagai metode kultivasi, ada juga sejumlah kecil orang kuat yang mendambakan kekuatan berbagai atribut dalam jumlah ribuan, sehingga mereka mengkultivasinya. Tokoh kuat klan suci bernama Binglan ini adalah tokoh kuat ekstrateritorial yang telah mengembangkan kekuatan atribut es hingga puncaknya. Kekuatannya telah melampaui puncak tingkat reinkarnasi ke-8 sejak lama,
tetapi mereka tidak dapat saling menyentuh ambang batasnya, sehingga kekuatannya selalu berada di antara setengah langkah dan 9 tingkat reinkarnasi. Udara dingin menyebar sedikit demi sedikit, lembab, dingin, dan lapangan tiba-tiba terbentuk. Berada di hamparan es, aura dingin menyebabkan pembuluh darah Xuanyi dan Kaisar Iblis membeku seketika. Dengan lemahnya ia mendongak, sepertinya ia bisa melihat Binglan yang berada di dalam kabut es dengan wajah mencibir. Binglan memegang pena es dan salju seputih angsa dan melambaikannya sesuka hati. Setiap gelombang akan sedikit melemahkan aura kuno di ruang ini, sehingga kekuatan udara dingin tidak dapat menjadi kuat, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya membayangi hati mereka. Meskipun Kaisar Iblis dan Xuanyi telah berusaha sekuat tenaga demi semua makhluk di dunia iblis, mereka tetap tidak mampu menghentikan ras jahat asing untuk menduduki dunia iblis. Mereka berpikir bahwa mereka bertiga akan mengambil risiko dan memancing mereka ke sini, dan mereka akan mampu membunuh mereka dengan satu pukulan ketika mereka jatuh ke dalam inti pemakaman. Serat es putih murni dan kabut es perlahan-lahan menghantam kehampaan, membentuk gerakan yang sangat mengharukan secara samar-samar. Ancaman dari langit telah berubah menjadi saat-saat terakhir sebelum kematian. Setelah serangan jurus bertarung Binglan selesai, seluruh pemakaman akan hancur total. Ya Tuhan, tenangkan dirimu. Dengarkan aku. Dalam kekuatan para malaikat, terdapat kekuatan yang sangat istimewa, kekuatan spiritual, yang dapat mengganggu kekompakan kemampuan bertempur musuh. Jika berhasil, saya khawatir itu akan cukup untuk membalikkan situasi saat ini sepenuhnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Di belakang Liu Yun, sayap malaikat itu perlahan terangkat, dan ternyata dipenuhi tetesan darah merah terang. Liu Yun membelah pergelangan tangannya, dan darah malaikat menetes ke sayap malaikat, menyebabkan sayap malaikat mengalami semacam transformasi. Sebuah kekuatan baru, seperti bayi yang baru lahir, muncul di sayap malaikat. Itulah kekuatan spiritual unik dari keluarga malaikat, yang digunakan untuk mengganggu kemampuan bertempur musuh. Kekuatan semacam ini unik bagi orang-orang dari klan malaikat. Bahkan di klan malaikat besar sekalipun, hanya sedikit orang yang dapat membangkitkan dan mengendalikannya. Ini bukan seperti kekuatan spiritual Xiaoyan, tetapi sebuah eksistensi yang sangat aneh. Yaitu sebuah eksistensi yang hanya dapat dikendalikan sepenuhnya oleh yang terbaik dari keluarga malaikat. Dulu aku bisa mendominasi dunia iblis. Sekarang, aku sudah tua dan tidak berguna. Melihat situasi tragis seperti itu, Xuanyi mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di tepi bibirnya, mengabaikan rasa lemah yang menjalar dari tubuhnya. Matanya seketika dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang sangat langka dari kehampaan yang luas. 1000 kekuatan melahap seperti lubang hitam yang tertidur di tubuhnya, semakin menguat. Hahaha, percuma saja. Lord Binglan adalah seorang pelayat dengan atribut es sejati. Es miliknya tak tertandingi. Menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, kedua tokoh jahat di samping itu tak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Ini salahku, seharusnya aku tidak membawanya ke sini. Ayo, aku akan coba menyeret mereka sampai mati. Wajah Xuanyi tampak muram dan ragu-ragu, dan jelas terlihat bahwa dia dapat merasakan kekuatan yang bahkan jiwanya pun bergetar dari kabut es yang semakin membesar. Kali ini, apakah kamu masih harus melakukan tindakan heroik seperti itu? Karena kamu tidak tahu di mana letak kuburannya, maka kamu bisa menjadikannya makananku. Tiba-tiba, raungan serak muncul dari kabut es. Kabut es mulai menerjang dan menyebar, seketika menggantikan ruang yang dilindungi oleh lingkaran sihir kuno semula. Kabut es mulai dipenuhi es dan salju, dan benang-benang es beterbangan, dan ada niat membunuh yang ganas di dalamnya. Merobek, sosok seputih salju itu mengangkat kuas di tangannya, dan tiba-tiba menghentakkan kakinya dengan keras di atas es dan salju. Begitu serangan Binglan mendarat, kabut es di depan Kaisar Iblis tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi cahaya dingin es dan salju yang berukuran beberapa puluh meter. Tidak ada es di atas es dan salju, tetapi di saat berikutnya, es itu muncul tepat di atas kepala Kaisar Iblis tanpa peringatan apapun. Es dan salju beterbangan, dan permukaan tanah yang tak dapat dihancurkan pun hancur menjadi lubang sedalam puluhan meter. Di dalam lubang yang dalam itu, Kaisar Iblis menyeret tombak iblis pemecah langit dengan kedua tangannya, dan cahaya iblis hijau yang menyilaukan menyamai kekuatan penuhnya. Ia nyaris berhasil menahan serangan lawannya.
Inilah dunia es dan salju, inilah juga wilayah kekuasaan Binglan, penjara es maut, para tokoh kuat yang telah bertarung melawannya sepanjang zaman, tak seorang pun pernah mampu bertahan hidup karena mereka semua telah menjadi bagian dari penjara maut es dan salju. Di bidang ini, dialah penguasa, raja yang mendominasi semua makhluk hidup. Semburan air semakin kuat, menghancurkan kekuatan es, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. 2 kali. Melihat bahwa Kaisar Iblis tidak hancur oleh serangannya sendiri, bayangan Binglan tersenyum dan bergerak lagi. Sesaat kemudian, semak-semak di hamparan es dan salju itu kembali berguncang. Kali ini, kuas itu melukis dengan cepat, seolah-olah sedang menggambarkan semacam makhluk raksasa. Ledakan. Dengan suara tertentu, sesosok raksasa yang menjulang perlahan-lahan menampakkan kepalanya dari ketinggian wilayah tersebut. Es, naga es. Semua orang terkejut, dan mereka semua menatap raksasa di atas kepala mereka dengan mata tercengang. Tubuh dan anggota badannya sepenuhnya memenuhi seluruh hamparan es dan salju, dan terdapat kebanggaan yang sangat angkuh di matanya, bahkan temperamennya pun sangat cocok untuk seorang penguasa naga sejati. Napas beku dan api, tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan, suara dingin Binglan, seperti dewa kematian, perlahan terdengar. Naga es raksasa di hamparan es dan salju perlahan mengangkat kepalanya yang angkuh. Masa es biru yang dipenuhi kekuatan dingin perlahan mulai mendidih. Pada saat itu, vitalitas dalam tubuh dengan cepat hilang, seolah-olah bahkan kekuatan para dewa pun tidak dapat dikerahkan. Pada saat itu, mereka tampak terperangkap oleh dunia es dan salju di sekitarnya. Di dunia ini, kecuali kekuatan atribut es, kekuatan lain sama sekali tidak dapat dikerahkan. 10 warna, telan cahaya ilahi. Tepat ketika Binglan mengira dia telah meraih kemenangan besar, sebuah suara dingin dan agung menggema di seluruh dunia, dan sebuah lingkaran cahaya berwarna-warni muncul. Untuk sesaat, dunia es dan salju benar-benar hancur berantakan. Naga es, dan bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan es, hancur berkeping-keping tanpa sempat melepaskan seluruh kekuatannya. Adegan barusan terasa seperti mimpi. Siapakah itu? Aku tidak bisa menemukan kematian. Kecemasan, ketakutan, dan berbagai emosi lainnya terpancar di wajah Binglan yang mengerikan saat itu. Penjara kematian es dan salju adalah keahliannya yang terkenal, bahkan para petarung hebat yang hampir mencapai tingkat reinkarnasi 9 tingkat setengah langkah pun tidak mampu melawannya. Mengapa begitu mudah dihancurkan? Cahaya halo 10 warna yang mempesona itu masih menyisakan banyak sisa di ruang hampa, bergulir sedikit dan kemudian secara bertahap berhenti setelah sekian lama. Dengan ketenangan fluktuasi energi, seluruh ruang tampak sangat sunyi. Ketika Binglan sedikit mengerutkan kening dan menoleh ke arah pintu masuk tempat ini, kehampaan di depannya tiba-tiba berputar aneh. Melihat pemandangan ini, Yang Mulia Iblis Tianhuan dan Binglan saling pandang lalu mundur selangkah. Perasaan tidak nyaman memenuhi pikiran mereka. Ini adalah paksaan yang berasal dari jiwa mereka. Di kehampaan, warna-warna indah tak berujung tersebar, dan kemudian semuanya diselimuti siluet melengkung yang anggun. Sosok memesona yang tiba-tiba muncul itu mengenakan jubah ungu elegan, dan pinggang rampingnya perlahan berputar, yang ternyata mengandung gelombang mengerikan yang membuat pikiran sedikit terbewilderet. Di pundak sosok tersebut terdapat bayangan ular sebesar lengan, dan warna dari 10 warna tersebut semakin memanas, yang akan sepenuhnya mengungkap identitas sosok tersebut. Melihat pemandangan ini, ketiga tokoh jahat itu merasa cemas dan bingung di dalam hati mereka. Saudari Cailin, kenapa kau di sini? Di sisi lain, setelah harus mengakui identitas sebenarnya dari sosok cantik yang menjadi bayangannya itu, dia juga tertegun untuk beberapa saat. 1000 bencana, ada banyak krisis di bawah aliansi api abadi. Xiao Yan khawatir, jadi dia mengirimku ke dunia iblis untuk memberikan dukungan. Mata ungu Cailin berkedip dengan kekuatan aneh yang memikat hati orang-orang, dan dia sedikit membuka mulutnya. Hei, pada saat itu, Xuan Yi juga menggaruk kepalanya karena malu. Ini adalah beberapa ramuan obat tingkat 8, dan cedera Anda seharusnya dapat membantu meningkatkan kekuatan Anda. Dengan lambaian tangan Cailin, beberapa pil obat tingkat tinggi yang hanya ada dalam legenda pun muncul. Apakah kedua orang ini pemimpin dari ras jahat ini? Setelah melakukan semua itu, Cailin hanya memfokuskan perhatiannya pada 3 orang di depannya. Orang yang di depan ini sangat licik,
serahkan padaku, bisakah kau menangani dua orang lainnya? Kailin bertanya dengan sedikit ragu. Bisa. Rencana Kaisar Iblis dan Xuan Yi hancur satu demi satu, dan kekuatan di tubuh mereka telah lenyap. Kekuatan di tubuh pria ini, sepertinya adalah kekuatan ular piton penelan langit 10 warna. Apa hubungan antara Anda dan ular piton penelan langit 10 warna? Mata merah menyala Binglan berkilat dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menatap roh ular berwarna-warni di bahu Cailin, sambil menggertakkan giginya. Kekuatan wanita ini sangat lemah. Jika bukan karena kekuatan 10 warna, bagaimana dia bisa melepaskan diri dari penjara kesombongan? Ular piton penelan 10 warna itu adalah aku. Akulah ular piton penelan 10 warna yang baru, Zan. Tunggu, kau anak kecil. Dalam situasi yang menegangkan seperti itu, si Cai Celing, yang berdiri tenang di pundak Cailin, gemetar sejenak, lalu seketika melepaskan diri dari tubuh Cailin dan melesat menuju gerbang kuil yang tertancap di tanah. Kecepatannya secepat kilat, dan toh tidak ada seorang pun yang datang, dan roh ular 10 warna itu mencapai gerbang kuil. Setelah tiba di gerbang kuil, roh ular 10 warna itu perlahan mengedipkan matanya, dan gelombang energi 10 warna menyapu tubuhnya, seolah-olah beresonansi dengan gerbang kuil, atau ada sesuatu di dalamnya yang memanggilnya. Binatang buas ini, menarik. Pada saat itu, teror yang mencekam muncul dari kedalaman jiwa Binglan seperti gelombang pasang. Perasaan seperti ini, dia hanya bisa merasakannya pada makhluk-makhluk super kuat di luar wilayah kekuasaannya. Kekuatan Seon tersebut semuanya ada di antara 9 reinkarnasi. Keluarkan aku dari sini. Sesaat kemudian, karena tidak melihat respons dari dua orang di sekitarnya, Binglan tampak meraung seperti binatang buas. Tapi Tuan, Anda bisa melihatnya langsung, ayo kita pergi sekarang, ya. Yang Mulia Iblis Sihir Surgawi jelas masih menyerah, melihat beberapa orang di depannya, dia tidak mengerti, bagaimana mungkin wanita ini yang menganggap kekuatan reinkarnasi ke-8 tidak cukup untuk memprovokasi mereka. Hehe, beberapa orang, jangan pergi. Tidak apa-apa menyakiti klan saya, tetapi jika Anda menyakiti saudara ipar saya, Anda hanya akan kehilangan beberapa nyawa. Sesaat kemudian, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar dari atas gerbang kuil kuno itu. Suaranya lembut, tetapi pada saat suara itu terdengar, seluruh ruang hampa menjadi sunyi, dan semua energi tidak dapat menimbulkan riak apapun. Dong dong dong, bayangan semua binatang buas bergegas berlari bersamaan. Pintu kuil yang semula tertutup perlahan terbuka, dan cahaya putih susu yang menyilaukan turun ke area ini. Seperti kehidupan baru dari suatu jenis makhluk, ayo. 2.2 Melihat sepasang pria dan wanita yang masih sangat muda di hadapannya, sudut mata Kaisar Iblis sedikit berkedut, seolah-olah dia tidak percaya. Salah satu dari keduanya pastilah raja dari semua binatang, tetapi siapakah yang lainnya? Si Kai, pergilah ke tempat kakak iparku berada. Pemuda itu membelai roh ular 10 warna dengan wajah penuh kasih sayang, dan segera menyapa Cailin dengan antusias. Orang ini adalah Raja Binatang Buas. Tubuh spiritual Raja Binatang Buas tercurah ke alam bawah bersama api asalnya. Informasinya agak kurang jelas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Roh ular 10 warna itu langsung kembali ke tangan Cailin, mengirimkan beberapa informasi samar secara berkala, yang membuat Cailin tertegun untuk sementara waktu. Namun dalam adegan barusan, jelas terlihat bahwa Raja Binatang Buas telah mengetahui situasi saat ini melalui roh ular 10 warna. Terima kasih telah merawat si kecil ini di dunia iblis. Meskipun masih ada banyak keraguan di hatinya, melihat Raja Binatang yang secara langsung menantang ketiga tokoh jahat itu, karena hubungan antara Raja Binatang dan Xiao Yan, Cailin harus menghadapi pria di depannya. Wanita muda itu berbicara, anak nakal. Mendengar ucapan Cailin, wanita yang mengikuti guru itu tak kuasa menahan senyum. Bagaimana mungkin ada yang berani menyebut Raja Binatang Buas ini begitu terkenal? Kakak ipar, Tuan Xiao Yan, apakah dia baik-baik saja? Raja segala binatang bergegas mendekat, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, seolah-olah dia takut wanita ini akan menceritakan beberapa aibnya. Tunggu, ini unicorn giok kuno, yang namanya sama dengan Raja Binatang Buas. Konon, kelahiran Raja segala binatang didasarkan pada garis keturunan binatang mitos super ini. Selama bertahun-tahun ini, apakah dia juga terlahir kembali?
Kaisar Iblis dan Xuan Yi bergejolak dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berbicara. Hei hei, pria Raja Hewan Buas itu juga berdiri dengan tenang di depan Cailin dengan senyum konyol di wajahnya. Senang rasanya bangun tidur. Ngomong-ngomong, sekarang tinggal 3 lagi, kalian semua mundur. Setelah ragu sejenak, mata Cailin kembali tertuju ke sisi kehampaan, tetapi dia tidak melihat ketiga tokoh jahat itu barusan, jadi dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk melindungi mereka berdua dengan waspada. Kakak ipar, maksudmu mereka? Mendengar ucapan pembuka Cailin, Raja segala binatang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mundur selangkah. 3 mayat tak bernyawa muncul di tanah. Tubuh mereka dingin hingga ke tulang, dan vitalitas di dalam tubuh telah lama padam. Bahkan tubuh itu pun hancur oleh kekuatan brutal mayat yang besar, tiba-tiba hancur dan berubah bentuk. Sisi, melihat ketiga makhluk yang tangannya penuh duri itu, saat itu juga, mereka benar-benar ditangkap dan dibunuh oleh Raja Binatang Buas seperti semut, dan semua orang tak kuasa menahan napas. Raja Binatang Buas, yang telah berhasil mewarisi kekuatan dan belum mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya, memiliki kemampuan seperti itu jika berada pada periode puncaknya sepanjang segala hal. Bencana 1000 besar masih sering terjadi di tempat lain, tetapi aliansi api tak berujung dapat dianggap sebagai solusi lengkap untuk masalah internalnya, dan seluruh persaingan sudah bergejolak. Pria ini, Xiao Yan menatap cermin langit, dan pada saat terakhir muncullah Raja segala binatang dan pelayan wanita kecil itu, yang sangat mengurangi kekhawatirannya. Tetapi dilihat dari pengamatan tajam Xiao Yan, tampaknya hubungan antara keduanya sangat berbeda dan tidak biasa. Adapun asal-usul Raja segala binatang dan yang disebut unicorn giok kuno ini, saya khawatir kita perlu mengetahuinya di masa depan. Namun, jika melihat keadaan saat ini, banyak teka-teki tentang Xiao Yan perlahan terungkap. Api aneh yang muncul di benua Doqi, Fenjue, cincin Kaisar Yan, dan bahkan Wan-Wan yang disegel dalam api aneh oleh guru besar dengan cara khusus. Tubuh roh Raja Binatang, semua ini tampaknya dilakukan dengan sengaja. Mungkinkah sebelum para tokoh penting keluarga Xiao menghilang, mereka telah meramalkan bencana yang akan menimpa keluarga Xiao, sehingga mereka pergi meninggalkan tempat tersebut? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, tetapi tugas yang paling mendesak saat ini adalah Laut Samsara. Bagaimanapun, kekuatan-kekuatan besar yang tertidur di Laut Samsara adalah salah satu kekuatan yang sangat diperlukan dalam bencana dunia saat ini. Banyak hal di wilayah di bawah aliansi api abadi telah berakhir, dan aku harus bergegas ke Laut Samsara. Semuanya, lakukan bagian kalian. Kali ini, aku akan menyelamatkan Jiu Xuan Huosu dan orang-orang kuat lainnya dengan selamat. Setelah berpamitan, klan Phoenix, Raja Penelan Roh, dan yang lainnya pun berpencar. Mereka semua kembali untuk merapikan interior rumah mereka dan menunggu berakhirnya reinkarnasi Xiao Yan. Saya khawatir itu adalah klan naga, atau masalah menyelamatkan klan Xiao. Pada saat itu, saya khawatir mereka akan dibutuhkan bersatu. Pada saat yang sama, keempat kekuatan di bawah aliansi api abadi memiliki langkah-langkah yang relatif lengkap untuk mengatasi bencana saat ini, sehingga mereka sendirian menjaga wilayah tersebut. Su Suiying, Mu Yingying, Suner, dan reinkarnasi lainnya, atas panggilan Xiao Yan, menerobos kehampaan sendirian, berkumpul menuju wilayah lautan reinkarnasi. Pertempuran ini bukan hanya untuk membuat mereka bereinkarnasi sepenuhnya, tetapi juga untuk menyelamatkan banyak pria kuat yang telah jatuh ke lautan reinkarnasi. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri mereka sendiri. Saat ini, banyak jenius atau kekuatan besar di dunia 1000 besar yang memiliki segel reinkarnasi semuanya berbondong-bondong menuju wilayah laut reinkarnasi, dan tujuan mereka sudah jelas. Pada saat yang sama, beberapa rahasia yang belum terungkap perlahan-lahan terkuak di lautan reinkarnasi. Lokasi yang disebut Laut Samsara itu misterius. Jika tidak ada koordinat spasial yang spesifik, akan sulit bagi orang awam untuk menemukannya. Laut reinkarnasi, ini adalah samudera indah yang terbentang di langit yang luas. Seluruh tubuhnya panjang dan berkelok-kelok, seperti Tianhe yang transparan, di mana ombaknya berkilauan, airnya berwarna-warni, aura reinkarnasinya sangat kental, dan energi serta warna-warna cemerlang di atasnya sangat mempesona. Dong dong dong. Namun, di masa lalu, lautan reinkarnasi itu tenang. Saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya bergulir ke sana.
Dari waktu ke waktu, akan ada gelombang energi besar yang melonjak di seluruh lautan reinkarnasi, dan ada banyak sekali kekuatan super yang telah jatuh ke dalam reinkarnasi. Akhir-akhir ini, fluktuasi energi spasial di Laut Samsara agak tidak normal. Apa arti dari hal ini? Di sisi Laut Samsara, terdapat dua aula yang saling berhadapan muncul begitu saja, dan sebuah suara samar dan dingin terdengar dari salah satu aula tersebut. Di atas aula besar ini, terdapat siluet berbulu yang indah di seluruh bagiannya. Jika dilihat lebih dekat, ternyata yang disebut malaikat itu memiliki efek yang sama. Ini adalah seorang wanita paruh-baya. Saat ini, ia duduk di aula utama dengan wajah tenang. Posturnya seperti bunga catkin dan giok, dan jubah yang serasi dengan sempurna menonjolkan tubuhnya yang ramping dan sempurna seperti giok. Orang ini perlahan mengayunkan pergelangan tangannya, dengan lembut membuka pintu aula utama, lalu menatap area lautan reinkarnasi ini dengan linglung, dan tampak ada semacam rasa takut dan kebingungan di matanya yang dalam. Dia menjaga reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di Laut Samsara, tetapi dia belum pernah melihat gelombang energi di Laut Samsara yang begitu dahsyat, begitu tidak normal, sehingga sesuatu yang besar akan terjadi. Apakah terjadi sesuatu yang besar? Mata wanita itu sedikit berkerut, dan dia tampak bingung. Liu Yu. Dan tepat ketika yang terakhir hendak bergerak, tiba-tiba terdengar hembusan angin kencang dari luar gerbang istana. Hua Wei, apa maksudmu? Melihat pria paruh-baya yang cemas dan bergegas keluar dari gerbang kuil, wanita itu memandang Laut Samsara dengan mata indah dan bertanya dengan lembut. Liu Yu, kau dan aku masing-masing telah mengirimkan penjaga ke Laut Samsara untuk kerajaan malaikat dan faksi pusat dunia manusia. Jika terjadi sesuatu yang salah di Laut Samsara, aku khawatir kita berdua tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Hua Wei berkata dengan wajah tegas, seolah-olah dia sudah merasakan sesuatu. Urusan dunia luar tidak ada hubungannya denganku. Tugasku hanyalah menjaga lautan reinkarnasi. Jika seseorang mencoba menyakiti banyak tokoh kuat yang tertidur di lautan reinkarnasi, tempat ini akan menjadi yang pertama menolak. Liu Yu memarahi dengan dingin, dan seolah-olah bisa membaca pikiran orang itu dalam sekejap. Perang Dunia Pertama telah berakhir. Laut reinkarnasi awalnya adalah tempat kehidupan terakhir sebelum banyak orang kuat gugur. Tempat itu telah dijaga oleh kerajaan malaikat sejak zaman kuno, tetapi pusat dunia manusia telah turun tangan untuk tujuan ini. Tujuan mereka mungkin adalah Xiao Yan, tetua agung klan Xiao yang sangat ingin tidur di sana. Namun, Liu Yu juga seorang yang keras kepala, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan Hua Wei berhasil dengan mudah, jadi keduanya telah menjaga reinkarnasi tersebut selama beberapa kehidupan di sini, dan mereka tidak memberi Hua Wei kesempatan apapun. Kursi ini telah menerima informasi terbaru dari penguasa dunia, dan hampir setengah dari ras jahat dari luar wilayah telah dikirim untuk menyerang dunia seribu besar, dan Laut Samsara adalah pusat dari bencana ini. Segera singkirkan makam reinkarnasi Xiao Yan, Xiao Lingshan, dan orang dewasa lainnya, dan cari tempat lain. Jika tidak, pasukan asing akan mengepung lautan reinkarnasi, bukan hanya kau dan aku yang akan dikubur di sini, tetapi orang-orang kuat yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia juga akan jatuh ke tangan orang-orang dari luar alam. Wajah Hua Wei tampak getir, seolah-olah dia memiliki niat baik. Jangan khawatir, kursi ini punya nomor tetap. Menghadapi tindakan kejam orang itu, Liu Yu perlahan menggelengkan kepalanya. Di seluruh dunia, sepertinya hanya dialah yang mengetahui pemisahan dari banyak reinkarnasi di lautan reinkarnasi. Sungguh menggelikan. Lagi pula, meskipun kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia bekerja sama di permukaan, dan air tidak mengganggu sungai, bagaimana mungkin mereka disamakan dengan kesombongan kerajaan malaikat? Ledakan. Pada saat keduanya sedang berbicara, kekuatan di seluruh dunia tiba-tiba menjadi kacau, lingkaran riak energi hitam tersebar di sini, dan jurang hitam tak berujung perlahan muncul di sekitar Laut Samsara, menghalangi air di sekitarnya. Di dalam jurang itu, terdapat roh jahat yang tak berujung, semacam napas yang membuat jiwa terkejut. Kalian berdua adalah penjaga laut. Saya ingin bertanya kepada kalian berdua, tetapi saya ingin tahu apakah kalian berdua bisa mempermudah hal ini. Tepat ketika tekanan pada Liu Yu dan Hua Wei meningkat drastis, sebuah jejak kaki besar tiba-tiba muncul di jurang, dan suara acuh tak acuh tanpa emosi, seketika menyelimuti seluruh wilayah Samsara.
Bahkan para tokoh berkekuatan luar biasa yang diam-diam tertidur di lautan reinkarnasi tampaknya tiba-tiba melepaskan gelombang fluktuasi yang menakutkan karena kekuatan insting mereka. Jajaran penyerang ekstrateritorial di Laut Samsara terlalu besar. Keterkejutan di hati Liu Yu dan Hua Hao tak kunjung reda. Kekuatan mereka berdua telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8, dan kini ucapan Hua Hao yang seenaknya membuat mereka semakin kesulitan. Xiao Yan, dan tempat reinkarnasi Xiao Lingshan, di mana dia? Katakanlah, kamu bisa melahirkan. Sesaat kemudian, suara yang acuh tak acuh itu kembali berubah-ubah. Kekuatan ras suci, setengah langkah 9. Pupil mata keduanya sedikit menyempit, dan rasa takut perlahan menyelimuti hati mereka. Tampaknya kali ini, laut reinkarnasi pasti akan menjadi tempat malapetaka. Namun dengan jajaran kekuatan ekstrateritorial yang begitu luas, tanpa partisipasi kekuatan seperti kerajaan malaikat atau pusat dunia manusia, saya khawatir tempat ini akan sepenuhnya berubah menjadi neraka Shenluo. Bagian terluar dari wilayah laut reinkarnasi. Lautan reinkarnasi, yang awalnya tak terbatas dan tak terkekang oleh kekuatan apapun, kini dipenuhi oleh awan sihir hitam yang lengket dan berbau busuk, yang benar-benar mencemari lautan samsara dan membuatnya tak dapat dikenali lagi. Intensitas kekuatan jahat telah mencapai tingkat yang mengerikan, dan mudah untuk sepenuhnya menutupi lautan reinkarnasi yang luas, bahkan nafas reinkarnasi itu pun tersembunyi dengan sempurna, sebuah pembantaian nyata, lautan reinkarnasi yang perlahan-lahan membayangi. Di terumbu karang terluar laut samsara, tampaknya terdapat tempat perlindungan kekuatan yang sangat aneh, sehingga tidak terkikis oleh kekuatan jahat. Saat ini, sudah banyak tokoh di sekitar sini, termasuk banyak tokoh berkekuatan puncak dari seluruh dunia, dan para samsara yang datang ke sini karena ketenaran mereka. Tujuan mereka tentu saja untuk mengusir dunia luar dan membangunkan para samsara yang tertidur di dalamnya. Sial, apakah ini sudah terlambat? Ketika Xiao Yan tiba di sini, melihat lautan sihir yang lengket di balik terumbu karang, hatinya tergerak. Untuk bisa membuat laut samsara yang luas tampak seperti ini, jumlah dan kualitas para tokoh kuat yang dikirim untuk menyerang laut samsara dari luar wilayah tersebut jelas merupakan keberadaan yang menakutkan dan tak terbayangkan. Namun Xiao Yan sendiri tahu bahwa betapapun mengerikan bahaya yang terkandung di laut samsara, dia harus memasukinya. Karena bukan hanya para tetua klan Xiao yang tertidur, tetapi juga banyak tokoh kuat di dunia 1000 besar yang tertidur dengan tenang. Jika mereka dibiarkan pergi dan jatuh ke tangan orang asing, itu sama saja dengan melukai tulang-tulang dunia 1000 besar. Sekarang untuk kedua kalinya selama perang antara langit dan bumi, kehilangan kekuatan seperti itu jelas sangat merugikan dunia 1000 besar. Merobek, dengan kedatangan Xiao Yan, ruang hampa di atas terumbu karang tiba-tiba berubah bentuk, dan sosok-sosok besar muncul tiba-tiba dari udara. Apakah ini penguasa aliansi api abadi? Dalam sekejap, seorang lelaki tua pucat dengan sarkofagus abu-abu di belakangnya keluar dari kehampaan. Meskipun ia agak jauh dari Xiao Yan, ia tetap menunjukkan ketertarikan yang kuat pada yang terakhir. Penguasa pemakaman suci para abadi, eksistensi puncak reinkarnasi 8 tingkat. Xiao Yan menyipitkan matanya, dan hanya menatap lelaki tua yang sekarat itu, alam jiwa di tubuhnya bergejolak karenanya. Detail tentang orang ini tak terduga. Ini bukan berarti kekuatan jiwa pihak lain lebih kuat dari Xiao Yan, tetapi Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa aura penguasa kuburan suci abadi sangat berbahaya. Keturunan keluarga Xiao benar-benar diberkati. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya dengan ekspresi bermartabat tiba-tiba muncul di samping guru suci undet itu. Dia mencibir Xiao Yan begitu muncul, dan kebencian serta rasa dingin di matanya semakin terlihat jelas. Namun, apapun ketidakpuasannya terhadap Xiao Yan, ia ditakdirkan untuk tidak bisa bersikap kejam kepada Xiao Yan hari ini, karena ia dan guru suci undet sama-sama diperintahkan oleh orang tertinggi di pusat dunia manusia untuk datang ke lautan reinkarnasi. Penguasa istana surgawi gurun, seorang rival lama. Melihat sosok itu, Xiao Yan tidak terkejut, sudut bibirnya yang tersenyum justru menunjukkan ekspresi garang. Tapi kalau dipikir-pikir, jika bukan karena bantuan kuil gurun mereka, bagaimana mungkin kau bisa menangkap semua penjahat di dunia ini? Ngomong-ngomong, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sebuah kuil di gurun. Saat ini, kekuatan penguasa istana surgawi gurun hanya berada di tingkatan reinkarnasi 8,
tetapi dia memiliki keyakinan penuh untuk membunuhnya sepenuhnya. Setelah masalah ini selesai, aku akan membawa pasukanku untuk bergabung denganmu. Lagi pula, garis keturunan kita dari pemakaman suci abadi pernah menjadi sekutu klan Xiao. Setelah berpikir sejenak, sang guru suci undet itu perlahan berbicara. Bencana dahsyat Tiangong Gurun asli terhadap Xiao Yan membuat kepercayaannya pada aliansi api abadi meningkat pesat. Bergabung saat ini adalah hal yang baik. Haha, mendengar itu, Xiao Yan mengangkat bahu dan tersenyum tanpa bisa dipungkiri. Meskipun tidak ada jawaban yang jelas, Xiao Yan memiliki rencana di dalam hatinya. Mengirim arang di tengah salju saja sudah mustahil, dan sekarang Anda masih mencoba bergabung dengan aliansi api abadi. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Hehe, kau, pria abadi, benar-benar ingin bergabung dengan aliansi api abadi. Kurasa kau lelah dan licik. Jangan lupakan keberadaan kekuatan itu. Jika kau benar-benar bergabung dengan aliansi api abadi, akhirnya tidak akan lebih dari. Menanggapi percakapan seperti itu antara keduanya, penguasa istana surgawi gurun langsung mencibir dan mencemooh. Dia percaya bahwa dengan kecerdasan penguasa undet, dia tentu tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Dan meskipun dikatakan bahwa keberadaan kekuatan itu mengejutkan, dia masih takut akan transformasi Xiao Yan sepenuhnya menjadi dewasa. Lagi pula, kecepatan kultivasi dan bakat Xiao Yan benar-benar di luar jangkauannya. Awalnya, masih banyak keraguan tentang aliansi api abadi. Saya harap Tuan Xiao Yu tidak akan menyalahkannya. Garis keturunan guru suci undet saat ini tidak diatur oleh pusat dunia manusia. Ini hanyalah hubungan kerjasama. Dalam menghadapi bencana, tentu saja dibutuhkan perlindungan dari kekuatan besar yang bijaksana dan aman. Beberapa orang mengobrol perlahan, tetapi masing-masing memiliki hantu di hati mereka. Untuk sementara, sosok-sosok di terumbu karang ini menjadi semakin padat, tetapi tidak seorang pun pernah melangkah ke lautan reinkarnasi terlebih dahulu. Seolah-olah semua orang menunggu, mencoba untuk masuk ke dalamnya bersama-sama. Kini awan jahat menyelimuti lautan reinkarnasi yang tercemar, dan krisis terjadi di mana-mana. Bahkan para pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat 7 yang ada, jika mereka secara acak memasukinya, saya khawatir mereka hanya akan mati sia-sia. Saudara Xiao Yan, saat semakin banyak sosok yang muncul, sebuah suara lembut dan manis perlahan terdengar di hadapan Xiao Yan. Suner, sudah sampai. Mendengar itu, Xiao Yan juga tersenyum santai, lalu membuka kedua tangannya yang besar untuk memeluk sosok cantik di pelukannya, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa di balik keintiman yang tampak antara keduanya, ada sebuah buku sederhana perlahan dari pelukan Suner dan memberikannya kepada Xiao Yan. Kitab reinkarnasi para reinkarnasi tercatat di dunia regional. Fetis semacam itu sangat membantu perjalanan ke Laut Samsara saat ini. Xiao Yan tentu saja tidak cukup bodoh untuk pamer di depan begitu banyak orang, jadi dia hanya bisa melakukannya secara diam-diam. Memang benar, jika hal seperti itu tidak ada, saya khawatir begitu kita memasuki lautan reinkarnasi, akan sulit. Sekarang tujuan mereka tampaknya adalah untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk melenyapkan dunia luar, tetapi saya pikir dunia luar tidak boleh dihancurkan semudah itu. Jadi kita harus bertindak sendiri. Xiao Yan diam-diam memasukkannya ke dalam sakunya, dan setelah memastikan aura reinkarnasi di dalamnya, dia mengangguk. Melihat kedua orang di depannya, terutama yang mengenakan gaun ungu ini, dengan temperamen dingin dan acuh tak acuh, dia tampak anggun dan tak tertandingi seperti seorang abadi yang tidak terpengaruh oleh dunia, dan membuat orang lain iri. Aku sudah melihat sekutunya. Setelah beberapa saat, Su Suiying, yang mengenakan baju zirah sihir perak dan memegang pedang sihir, juga bergegas ke sini, matanya langsung tertuju pada Xiao Yan, dan aura ganas membuat sosok-sosok di sekitarnya sedikit bergeser. Xiao Yan, Mu Yingying juga datang satu demi satu. 3 reinkarnasi yang sangat penting dalam aliansi api abadi, bersama dengan 4 penguasa aliansi api abadi, barisan yang begitu mewah segera menarik perhatian semua orang di terumbu karang. Saat orang-orang ini berbicara, ada tatapan aneh di sekitar mereka. Meskipun mereka agak cemburu dan iri pada Xiao Yan, tapi sekarang yang terakhir sama sekali bukan orang biasa dalam hal kekuatan dan status, jadi dia hanya bisa diam-diam menenggelamkan perasaan itu dalam hatinya. Karena sudah di sini, jangan buang waktumu di sini. Memang nyaman berada di area laut reinkarnasi,
tetapi sekarang situasinya tampaknya tidak optimis. Aku sedang menunggu sesuatu yang penting, jadi aku tidak akan menemanimu. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan tersenyum kepada banyak orang kuat yang hadir, lalu niat membunuh di matanya menjadi semakin jelas. Tuan Xiao, mengapa Anda begitu tidak sabar? Laut Samsara memiliki aturan Laut Samsara. Namun, tepat ketika Xiaoyan dan rombongannya hendak bergerak dan memasuki lautan reinkarnasi, terdengar suara sumbang di antara kerumunan yang berasal dari penguasa istana surgawi gurun.